Halo rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di webinar Rizal Classroom. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana membangun keunggulan di pasar dengan memahami ekuitas merek. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andrizal. Saya berpengalaman profesional selama 12 tahun di industri knowledge, training and development, dan education. Menjadi konsultan program pelatihan untuk banyak perusahaan di Indonesia pada bidang bisnis, manajemen, marketing, branding, sales, service, dan leadership. Selain itu, saya juga aktif sebagai dosen, kemudian fasilitator untuk kelas pelatihan offline maupun online, asesor kompetensi di LSP pemasaran di bawah BNSP, dan juga pernah terlibat dalam penulisan beberapa buku bestseller dan textbook yang diterbitkan secara nasional. Buku-bukunya Anda bisa lihat. Berikut ini adalah beberapa perusahaan yang pernah saya buatkan program trainingnya. Sekilas mengenai Rizal Classroom adalah ruang belajar ilmu bisnis, manajemen, marketing, branding, sales, service, dan leadership yang dikelola secara pribadi oleh saya sendiri. Di sini Anda akan belajar secara praktis, sistematis, interaktif dengan rujukan konseptual yang jelas. Anda bisa bertanya, meminta saran dan masukan, kapanpun, dimanapun via WA pribadi saya atau DM di Instagramnya saya atau Instagramnya Rizal Classroom. Rizal Classroom dapat diakses di maubelajarapa.com dan kanal YouTube Rizal Classroom. Berbicara mengenai brand atau merek, tahukah Anda siapa brand terbaik di dunia di tahun 2020? Sebuah lembaga riset brand, konsultasi brand internasional bernama Interbrand secara berkala melakukan penilaian terhadap brand-brand yang ada di dunia. Interbrand kerap kali setiap tahun mengeluarkan laporan 100 brand terbaik dunia. Yang Anda lihat sekarang ini adalah 100 brand global terbaik di dunia. Ada 100. Yang ditampilkan sekarang ini saya ambil hanya 10 saja, tidak 100 tapi hanya 10 ya. Siapa yang menempati urutan pertama merek atau brand terbaik di dunia di tahun 2020. Yang pertama itu Anda bisa lihat adalah Apple. Kedua ada Amazon. Ketiga ada Microsoft. 4 ada Google. 5 Samsung. 6 itu Coca-Cola. 7 Toyota. 8 Mercedes-Benz. 9 McDonald. Dan 10 Disney. Ini adalah 10 brand atau merek terbaik dunia versi Interbrand di tahun 2020. Kok bisa mereka menjadi merek terbaik dunia? Anda bisa lihat itu di situ ada 2 angka. Ada yang angkanya plus dan tidak ada angka plusnya, tanda plusnya. Apa sih artinya tanda plus itu? Di Apple Anda lihat plus 38%. Itu artinya Apple dibandingkan tahun 2019 nilainya mengalami peningkatan sebesar 38% dibandingkan tahun 2019. Jadi nilainya naik 38%. Berapa nilai brand Apple? Anda bisa lihat angka di bawahnya itu 322,999 juta dolar. Million dollar. Itu nilai dari brandnya Apple. Anda bisa lihat di 9 brand lainnya ya. Di Amazon itu naik 60%. Kemudian Microsoft naik juga. Google turun. Samsung naik dan seterusnya. Kita balik ke brand Apple ya. Jadi menurut Interbrand nilai kalau dihitung dalam satuan uang, nilai brandnya Apple itu sebesar 322,999 juta dolar. Dan perlu Anda ketahui, ini tidak memasukkan nilai harta yang sifatnya aset yang sifatnya bisa dipegang. Misalkan gedung, banyaknya gedung, mesin-mesin, mobil, pabrik misalkan, itu nggak dihitung, itu nggak diuangkan, maksudnya nggak dimasukkan dalam perhitungan. Ini adalah gambar apel, kemudian kemakan sedikit, warna hitam, itu nilainya berapa sih di mata pelanggan, di mata industri, kalau diuangkan nilainya berapa? Nah, dapat angka 322,999 juta dolar. Kalau dirupiahkan, kalau saya nggak salah hitung, ini nilainya sama dengan 4,5 triliun rupiah. Itu adalah nilai dari brandnya, logonya doang, dan semua value
semua nilai, semua manfaat yang diwakili oleh merek Apple ini. Tidak memperhitungkan aset-aset seperti mobil, bangunan, banyaknya cabang, banyaknya aset bentuknya mesin, pabrik, dan sebagainya yang sifatnya itu tangible, nggak dihitung gitu. Ini hanya brandnya saja, nilainya segini. Amazon nilainya 200 juta, kemudian Microsoft 166, Google 165, Samsung 62, kemudian Coca-Cola 56, Toyota tuh 51, dan seterusnya. Kenapa? Nanti kita akan pelajari di slide berikutnya, kenapa kok bisa muncul angka sebesar ini. Tidak heran jika Apple dengan iPhone-nya menempati ranking pertama 100 brand terbaik di dunia versi interbrand. Karena di setiap peluncuran produknya, di setiap negara di seluruh dunia itu hampir selalu memperlihatkan situasi seperti ini. Di slide ini Anda bisa lihat, ini adalah situasi di setiap negara, setiap ada peluncuran iPhone versi terbaru. Versi 10, 11, sampai yang terakhir sekarang versi 12 ya kalau saya nggak salah. Hampir selalu diikutin dengan antrian pelanggan yang sangat panjang, membludak. Bahkan pelanggan iPhone itu rela untuk tidur di mall malaman ditungguin. Karena mereka nggak mau ketinggalan saat peluncuran pertama kali iPhone versi terbaru. Bahkan setiap keberhasilan membeli iPhone tersebut itu kayak ekspresi mereka tuh kayak habis menang perang gitu. Kayak habis dapat piala yang sangat berharga banget. Jadi mereka rela antri sedemikian panjangnya, bahkan tidur semalaman demi untuk mendapatkan pertama kali iPhone versi terbaru. Mereka punya pelanggan yang seperti ini nih. Jadi nggak aneh gitu kalau Interbrand menempatkan Apple itu di peringkat pertama. Tidak hanya mengantri atau nginep semalaman di mall, mereka pun rela bahkan dengan suka hati mentato badannya dengan logo Apple. Anda bisa lihat ya, ini adalah beberapa pelanggan fanatik yang mentato badannya dengan logo Apple. Siapa sih yang pelanggannya rela mentato brand itu ke badannya? Jarang-jarang loh. Tapi di Apple, konsumennya Apple saking fanatiknya, mereka rela mentato badannya dengan logo Apple ini. Apa yang membuat merek atau brand iPhone dihargai, disambut, dinantikan, dan dielu-elukan oleh pelanggan hingga sebegitunya? Apa sih yang menyebabkan itu? Itu karena Apple memiliki yang kita sebut dengan ekuitas merek. Brand equity atau bahasa Indonesianya ekuitas merek. Apa itu ekuitas merek? Sebelum kita belajar mengenai apa itu ekuitas merek, saya ingin membahas mengenai pengertian brand atau merek. Merek atau brand bukan sekedar logo, simbol, atau warna. Banyak di luar sana masih sempit memahami brand. Brand atau merek itu hanya logo, warna, dan simbol. Itu salah. Brand atau merek itu bukan sekedar logo, simbol, atau warna. Logo, gambar, simbol, atau warna itu hanya representasinya saja. Tapi di balik itu ada yang lebih besar. Apa itu? Merek adalah nilai manfaat untuk pelanggan. Ya, jadi bukan hanya sekedar logo. Dia adalah nilai manfaat solusi untuk pelanggan. Itu yang diwakili oleh gambar atau logo dari brand. Merek adalah janji dan komitmen perusahaan. Jadi, semua orang dari mulai top manajemen sampai yang paling bawah yang bekerja di perusahaan itu harus menyadari apa sih arti dari brand atau merek dari produk yang mereka jual. Karena merek itu adalah janjinya mereka terhadap pelanggan. Komitmen perusahaan dan semua orang yang ada di dalam perusahaan itu terhadap pelanggan. Terakhir, merek adalah persepsi pelanggan atau pasar. Ketika kita berbicara tentang merek atau brand, kita akan lebih banyak ngomongin tentang persepsi pelanggan. Yang namanya persepsi itu nggak bisa kita pegang ya, karena persepsi pelanggan itu beda-beda. Persepsi saya mengenai brand tertentu pasti beda dengan persepsi Anda tentang brand itu. Ini yang perlu kita pahami nih. Ketika kita ngomongin brand, kita ngomongin persepsi. Jadi saya ulang lagi nih, merek bukan sekedar logo, simbol, atau warna. Merek adalah nilai manfaat, solusi untuk pelanggan. Merek adalah janji dan komitmen perusahaan.
Merek adalah persepsi pelanggan atau pasar. Jadi, apa yang dimaksud dengan ekuitas merek? Ekuitas merek adalah kekuatan merek di pasar di mata pelanggan dibandingkan pesaingnya. Jadi, brand atau merek itu di pasar punya kekuatan. Ada kekuatannya kuat, ada yang sedang-sedang aja, ada yang lemah. Kuat atau tidaknya merek di pasar, di pelanggan, di mata pelanggan, dan dibandingkan dengan pesaingnya, itu kita namakan dengan ekuitas merek. Jadi ekuitas merek adalah gampangnya kekuatan merek di pasar. Begitu ya. Ini supaya Anda lebih mudah memahaminya. Ekuitas merek adalah kekuatan merek di pasar. Bisa besar, bisa sedang, bisa kecil. Konsep ekuitas merek pertama kali dicetuskan oleh seorang profesor bernama David Ecker. David Ecker pernah membuat buku yang berjudul Managing Brand Equity atau mengelola ekuitas merek. Yang akan kita bahas berikutnya itu akan lebih banyak mengacu ke framework-nya atau buah pemikirannya dari David Ecker ini. Diterbitkan 1991 menjadi rujukan banyak buku brand berikutnya. Ya, ini teori klasik tapi kepake sampai sekarang karena menjadi contekan dari buku-buku brand berikutnya. Apa keuntungannya jika sebuah brand memiliki brand equity atau ekuitas merek yang kuat? Keuntungannya bisa kita lihat dari beberapa perspektif. Ada sisi pelanggan, sisi perusahaan, dan sisi distributor. Sisi pelanggan, apa saja keuntungannya kalau kita punya brand yang ekuitasnya sudah kuat? Pertama, pelanggan akan mudah percaya dengan merek. Mengapa kok bisa? Pelanggan mudah dan percaya dengan merek. Karena biasanya merek dengan ekuitas merek yang sudah kuat, biasanya itu akan dipersepsikan sebagai produk yang sudah terbukti kualitasnya. Jadi kualitasnya sudah diakui. Sehingga kalau sudah diakui kualitasnya, mereka langsung mudah percaya. Ini kelebihan yang pertama. Kemudian cepat mengambil keputusan. Pelanggan yang sudah ngelihat mereknya, sudah percaya dengan kualitas mereknya, mereka bisa jadi langsung memutuskan untuk membeli. Kalau merek baru kan biasanya kita lihat dulu mereknya bagus nggak ini, kita lihat dulu, googling dulu, ada nggak komplain di googling, ada nggak reviewan yang jelek, ada nggak review yang testimoninya bagus. Kalau ada berarti kita beli, tapi kalau nggak ada kita nggak jadi beli. Nah, merek yang ekuitasnya sudah kuat biasanya pelanggan itu nggak melakukan itu semua. Mereka akan langsung cepat mengambil keputusan karena terkait dengan kelebihan yang pertama, mereka udah percaya dengan kualitasnya sehingga cepat mengambil keputusan. Ketiga adalah mudah menjadi setia dengan merek. Kita lihat tadi contoh di Apple ya. Karena mereknya terkenal, karena mereknya udah diakui kualitasnya, ketika mereka beli, mereka puas dan dipastikan akan puas, mereka akan setia dengan merek tersebut. Itu kelebihan dari sisi pelanggan kalau merek kita punya ekuitas yang sudah kuat. Sekarang kita lihat dari sisi perusahaan. Menghemat biaya promosi. Apple, kita ambil contoh Apple lagi, iPhone. Anda pernah lihat nggak, sering lihat nggak iklannya di TV? Mana yang lebih sering terlihat ya, iklan Samsung atau iPhone? Pasti lebih sering lihat iklannya Samsung ya, atau Samsung. Perusahaan yang ekuitas mereknya sudah kuat, produk yang ekuitas mereknya sudah kuat, itu nggak perlu lagi genjot-genjot memperbanyak promosi. Agresif promosi itu nggak diperlukan. Mereka nggak perlu lagi bikin iklan di TV. Perlu ada iklan, tapi yang nggak perlu banyak-banyak. Oleh karena itu, biaya promosi itu bisa dihemat. Karena mereka pun sudah punya pelanggan yang loyal. Kalau udah ada pelanggan loyal, kita tinggal kasih informasi ke pelanggan itu, udah otomatis nanti pelanggan itu yang akan bergerak. Mereka pelanggan yang akan mempromosikannya lagi. Kita nggak perlu lagi TV, nggak perlu lagi media yang mahal-mahal, kita nggak perlu lagi. Karena udah ada basis pelanggan yang loyal. Akhirnya, yang kedua nih, kalau biaya promosi bisa dihemat, dampaknya kemana? Margin meningkat, persentase keuntungan meningkat, profit meningkat. Itu hitung-hitungan dasar aja. Kalau biaya promosi bisa dikurangin, dampaknya apa? Ya margin bisa naik, profit akan naik. Kemudian yang ketiga adalah mudah menjual produk lainnya. Karena Apple sudah kuat, ketika Apple itu mengeluarkan produk iPod, mereka mengeluarkan produk tablet, pelanggan itu langsung percaya dan langsung nerima
nggak perlu lagi diyakinkan bahwa produk ini bagus. Kenapa? Karena dia udah percaya dengan kualitas produk Apple sebelumnya, yaitu iPhone. Sehingga begitu ada produk turunannya, mereka mudah percaya, langsung percaya, sehingga perusahaan itu mudah menjual produknya. Ini kelebihannya dari sisi perusahaan ya, kalau brand kita punya ekuitas merek yang sudah kuat. Kemudian dari sisi distributor, kemudahan untuk menjualnya. Kita bayangkan pemilik mall, di mana di mall itu ada gerai iPhone. Apa yang terjadi? Mudah dong menjualnya karena sudah ada basis pelanggan loyal. Sehingga barang itu nggak lama-lama jadi stok, nggak lama-lama berada di rak. Kenapa? Karena begitu ditaruh langsung ada yang beli. Mudah untuk jualnya. Kalau sudah mudah menjualnya, dampaknya kayak kedua nih, menghemat biaya promosi. Produk yang sudah berkualitas itu akan mempromosikan dirinya sendiri. Sehingga distributor ini bisa menghemat biaya promosinya. Dampaknya berikutnya adalah meningkatkan margin dan profitnya si distributor. Mudah dijual, promosinya, biayanya hemat. Dampak berikutnya adalah margin meningkat dan profit bisa meningkat. Ini adalah 3 kelebihan yang dirasakan oleh pelanggan, oleh perusahaan, oleh distributor ketika merek kita sudah punya ekuitas merek yang kuat. Bagaimana caranya untuk membentuk ekuitas merek? Di slide ini Anda bisa lihat ada 4 faktor yang membentuk ekuitas merek yang kuat, yang bisa menjadi keunggulan kita di pasar. Pertama, ekuitas merek itu dikontribusikan oleh brand awareness. Kemudian ada perceived quality, kemudian ada brand association, sama brand loyalty. Jadi ini adalah 4 hal yang harus terlebih dahulu dikuatkan. Kalau keempatnya ini sudah kuat, sudah baik, dampaknya secara otomatis akan memperkuat ekuitas merek kita. Brand awareness, perceived quality, brand association, brand loyalty. Ini cara bacanya dimulai dari brand awareness searah jarum jam. Ya, jadi dari brand awareness, kemudian ke perceived quality, brand association, kemudian ke brand loyalty. Brand awareness atau dalam bahasa Indonesianya adalah kesadaran merek. Apa itu kesadaran merek? Adalah kemampuan merek untuk diingat atau dikenali oleh pelanggan atau pasar. Sekali lagi, kemampuan merek untuk diingat atau dikenali oleh pelanggan atau pasar. Kalau saya sebut kategori produk tertentu, misalkan saya bilang air minum dalam kemasan. Merek apa yang pertama kali terlintas dalam benak Anda? Merek yang pertama kali terlintas dalam benak Anda itu adalah merek yang awareness-nya sudah kuat. Yang sudah memiliki awareness lebih tinggi dibanding brand-brand lain yang tidak disebutkan oleh Anda atau tidak muncul di benak Anda. Seperti itu kurang lebih pengertiannya. Kita akan latihan. Disclaimer dulu nih. Penyebutan dan pencantuman logo di sini tidak bertujuan untuk mempromosikan atau menjelekkan merek tertentu ya. Jadi ini hanya untuk tujuan pembelajaran saja. Jadi tidak bermaksud untuk mempromosikan atau bahkan menjelek-jelekan, tidak ada maksud seperti itu. Ini hanya untuk tujuan pembelajaran saja. Latihan pertama nih. Kalau saya sebutkan kategori produk tertentu, misalkan mie instan. Apa brand yang muncul di benak Anda? Bisa jadi Indomie yang pertama. Kemudian ada lagi brand mie sedap. Ada lagi mie gelas. 3 brand muncul. Brand yang keempat, brand kelima juga bisa mungkin muncul. Tapi biasanya benak pelanggan, ingatan konsumen itu biasanya ingat cuma 3. Percaya deh. Ada yang bisa ingat 5, bagus. Tapi normalnya biasanya cuma ingat 3. Kalau misalkan kita sebutkan kategori yang lain. Misalkan kategori berikutnya adalah mobil keluarga. Brand apa yang pertama kali muncul dalam benak Anda? Toyota, Suzuki, Hyundai. Kemudian kategori berikutnya, Smart TV. Siapa yang muncul pertama kali? Samsung. Kemudian Xiaomi, LG. Ya, Anda lihat ada 3 brand di sini masing-masing kategori produk. Indomie, Toyota, dan Samsung ini adalah brand dengan brand awareness atau merek dengan awareness paling tinggi dibandingkan merek-merek yang kedua ataupun yang ketiga. Ya, jadi Indomie, Toyota, dan Samsung ini adalah brand dengan awareness paling tinggi. Ketika brand ini juga biasa dikenal sebagai brand yang top of mind.
Jadi, Indomie awareness-nya lebih tinggi dibanding mie sedap. Mie sedap lebih tinggi dibanding mie gelas. Mie gelas lebih tinggi dari brand yang keempat, brand yang kelima, dan seterusnya. Kita balik lagi nih, apakah brand kita sudah punya awareness seperti ini? Ketika disebutkan kategori produk tertentu, apakah brand kita yang muncul? Kalau brand kita yang muncul dan urutan pertama, berarti brand kita udah awareness-nya sangat baik. Tapi begitu disebutkan, munculnya di yang ketiga, nah masih oke sih, karena masih diingat oleh pelanggan. Tapi kalau udah dimuncul yang keempat, kelima, bahkan ke-10, nah itu bisa jadi awareness-nya kurang baik. Jadi di awareness ini adalah upayakan bahwa brand kita itu muncul pertama kali, muncul di antara ketiga ini. Ini bisa dibilang brand awareness-nya sudah baik. Nah, selain menyebutkan kategori produk, brand awareness juga bisa kita uji dengan menampilkan logo. Logo kuning, M warna kuning ini. Kira-kira ini merek apa sih? Pasti orang udah pada tahu ya. Ini McDonald. Kemudian kalau logo ini apa? Gojek, benar. Logo ini Pertamina. Logo ini KFC. Kalau orang disajikan dengan gambar tertentu, kemudian dia langsung ingat ke brand tertentu, atau brandnya itu brand apa, mereknya merek apa, berarti merek itu sudah punya awareness yang baik. Artinya, selama ini kampanyenya atau promosinya itu berjalan efektif. Sehingga orang sudah ngerti kalau logo ini artinya adalah brand ini. Logo ini kepunyaan ini. Itu berarti udah berhasil. Ini Anda bisa lihat, mungkin tidak semua orang tahu ya, kecuali orang-orang yang penggemar sepak bola, khususnya Liga Inggris. Ini adalah Red Devil-nya Manchester United Football Club. Ini, apa ini? Pasti orang banyak yang nggak tahu nih, ini merek apa nih? Kalau Anda seneng belanja tas-tas mahal, biasanya tahu nih merek ini. Ini adalah Hermès Paris. Kalau tas-tas mahal ya Hermès biasanya. Ya, nah ini adalah contoh bagaimana kita tahu menguji seberapa aware pasar atau pelanggan, prospek terhadap brand kita, terhadap merek kita. Kalau pas disebutkan kategori produk tertentu, kemudian merek kita muncul, urutan pertama, berarti awareness kita sudah baik. Udah top of mind, berarti udah baik. Oh ya, satu lagi saya lupa. Ada yang namanya generic brand. Ya, ada namanya generic brand. Apa itu generic brand? Seperti ini. Anda pernah nggak beli air dalam kemasan tapi ngomongnya beli Aqua? Padahal yang kita maksud itu bukan Aqua, merek Aqua. Tapi kita ke warung suka bilang, Bu, ada Aqua. Aqua itu jadi menggantikan kategori produknya, yaitu air minum dalam kemasan. Pas kita dikasih Fit, pas kita dikasih Le Mineral, kita nggak nolak. Jadi Le Mineral, Fit itu adalah Aqua. Pernah dengar nggak seperti itu? Ya, pernah mengalami ya? Nah, Aqua ini kita sebut dengan generic brand. Yaitu brand atau merek yang saking kuatnya, saking orang udah mengenalnya, top of mind-nya, merek Aqua ini menggantikan kategori produknya. Jadi yang dikenal itu kalau air minum dalam kemasan ya namanya Aqua. Itu namanya generic brand. Itu level paling tinggi, bahkan lebih atas dari top of mind. Generic brand. Contoh lain berikutnya adalah odol. Kita kalau mau beli pasta gigi, beli odol. Padahal odol itu adalah merek loh, bukan pasta gigi. Ya memang pasta gigi, cuman odol itu adalah merek. Tapi saking orang udah terbiasa sehingga menyebutkan pasta gigi itu odol. Kemudian ada toa. Pengarah suara kita sering sebut itu toa. Toa itu padahal adalah merek tertentu loh. Selain toa ada merek-merek lainnya, tapi orang nggak kenal itu semua. Pokoknya pengeras suara itu namanya toa. Padahal toa itu adalah merek. Itu adalah generic brand. Kalau kita bisa menempatkan produk kita sedemikian kuatnya sehingga menjadi generic brand, berarti
brand awareness kita udah sangat-sangat kuat banget. Elemen berikutnya adalah perceived quality, persepsi kualitas, yaitu kemampuan merek untuk dikenali, diakui, atau dipilih karena kualitasnya yang baik. Tadi ya, waktu saya menjelaskan tentang keuntungan punya merek yang ekuitas mereknya udah kuat, adalah sudah dipersepsikan bahwa biasanya produk ini, brand ini, kualitasnya baik. Nah, elemen ini, jadi perceived quality. Kemampuan merek untuk dikenali, diakui, dan atau dipilih karena kualitasnya yang baik. Apa sih yang dimaksud dengan kualitas? Persepsi kualitas itu bisa beda-beda tiap orang. iPhone bisa jadi menurut saya berkualitas, tapi menurut Anda bisa jadi nggak berkualitas. Justru Xiaomi lebih berkualitas dibanding iPhone. Bisa seperti itu. Nah, jadi pengertiannya kualitas itu apa sih? Nah, biar Anda nggak bingung, saya kasih definisi ini. Di kalimat yang kecil ini Anda bisa baca di slide. Sebuah produk atau jasa disebut berkualitas jika dipandang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi nggak selalu iPhone itu berkualitas. Ya, karena kualitas itu relatif tiap orang. Bagi saya, iPhone berkualitas. Bagi orang lain yang bisa jadi nih ya, kemampuannya nggak mampu beli iPhone, bisa jadi Xiaomi lebih berkualitas dibandingkan iPhone. Bisa seperti itu. Bagaimana sih kita bisa tahu perceived quality atau bagaimana pelanggan melihat kualitas produk kita? Ketika pelanggan ditanya atau pasar ditanya, kalau kamu punya uang, kamu mau beli mobil apa? Kemudian pelanggan menjawab, saya mau beli BMW. Nah, bagi pelanggan yang jawab pertanyaan ini artinya BMW ini dia pilih. Artinya kalau udah dipilih, dia akui. Artinya apa? Kualitasnya itu sudah sesuai dengan apa yang dia butuhkan dan dia inginkan. Tadi kalau awareness hanya sebatas tahu saja. Oke, tapi belum tentu dipilih. Hanya tahu saja. Tapi kalau perceived quality adalah dipilih, diakui, kemudian dipilih. Pertanyaan berikutnya. Nanti jika sudah bekerja, kamu mau buka rekening di bank apa? Misalkan, responden ini akan bilang, saya akan nabung di bank Muamalat. Kemudian, jika kirim barang ke pembeli, kamu lebih suka pakai apa? Dia jawab, pakai JNE. Setelah lulus SMA, kamu akan kuliah jurusan apa? Di mana? Jurusan teknik elektro. Di ITB, misalkan. Untuk memproteksi kesehatan keluarga, kamu akan pilih asuransi apa biasanya? Saya akan pilih prudensial. Nah, jadi kelima brand ini dipilih. Kenapa dipilih? Karena kualitasnya, perceived quality. Sama pelanggan yang ditanya, nih masing-masing ditanya, ini dianggap, kelima brand ini dianggap mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Sehingga dipilih. Dibandingkan dengan merek-merek yang tidak terpilih. Jadi untuk yang BMW nih, yang tidak terpilih misalkan merek A. Kenapa dia nggak terpilih? Ya menurut responden, menurut konsumen yang ditanya, berarti merek A itu kurang berkualitas. Kurang dianggap kualitasnya karena merek A kurang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang lebih mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya itu adalah BMW. Makanya dia pilih BMW. Jadi merek-merek yang terpilih ini adalah merek-merek yang dianggap paling mendekati, paling mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang bersangkutan. Yang tidak terpilih itu yang dianggap kurang berkualitas. Seperti itu ya. Bedanya perceived quality, pengertian perceived quality dibanding yang tadi brand awareness. Nah, pertanyaannya ke kita adalah apakah brand kita, produk kita, jasa kita itu sudah berada di level ini atau belum? Ketika kita tanya pelanggan kita, misalkan kita dagang kuliner ya, dagang pempek lah. Kemudian kita tanya nih,
survei ke pelanggan. Kamu kalau lagi pengen PMP, pengen beli PMP apa? Dia jawab brand A. Wah, ternyata bukan brand kita. Nah, berarti brand kita belum dianggap ya berkualitas oleh si konsumen tersebut. Bisa jadi juga. Kenapa dia nggak milih? Ya bisa jadi awareness-nya belum dapet. Kenapa dia nggak nyebut brand kita? Karena dia nggak tahu brand kita. Karena kita nggak dapet awareness-nya. Mereka belum tahu brand kita. Jadi prasyarat untuk masuk ke perceived quality ini adalah awareness-nya harus bagus dulu. Setelah awareness-nya bagus, diketahui, harus pelanggan itu meyakini bahwa produk kita itu berkualitas, perceived quality. Yang berikutnya adalah brand association atau asosiasi merek. Kemampuan merek untuk dikaitkan dengan segala sesuatu yang baik. Jadi dikaitkan ya. Nah, dikaitkannya ini suka berkait dengan apa sih? Bisa jadi nih, orang membangun persepsi berdasarkan apa? Pengalaman dia. Bisa jadi juga berdasarkan kata orang. Rumornya, gosipnya seperti ini. Itu bisa mempengaruhi association kita. Contohnya seperti ini. Ada sebuah maskapai penerbangan merek A. Kalau kita tanya, kamu mau nggak terbang menggunakan maskapai ini? Kemudian dia bilang, enggak ah, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya dengar brand A ini sering delay, sering telat penerbangannya. Pesawatnya sering datangnya telat, bisa nunggu sejam, setengah jam. Nah, apa yang dikaitkan itu adalah dengan pengalaman dia, bisa juga dengan pengalaman dari orang lain yang dia dengar. Brand A dikaitkan dengan penerbangan yang sering telat, penerbangan yang sering delay. Itu adalah dikaitkan dengan sesuatu yang kebetulan nggak baik. Nah, brand association ini adalah mengupayakan supaya brand kita itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik ini kan bisa terbentuk karena pengalaman kita sebelumnya atau pengalaman orang lain. Contohnya seperti ini. Misalkan kita tanya pelanggan kita, apa yang terlintas di benak ketika mengingat produk merek XYZ? Kemudian pelanggan akan bilang begini. Ada banyak respon dari pelanggan. Pelanggan bilang seperti ini. Wah, layanannya ramah dan cepat banget. Nah, ini adalah asosiasi yang baik. Ini bagus kalau pelanggan mempersepsikan layanan kita seperti ini. Layanannya ramah dan cepat banget. Oke, ini berarti asosiasi yang baik. Nah, yang baik-baik ini yang kita cari. Produknya bandel, tahan lama dan tidak mudah rusak. Kalau misalkan kita jual mobil, dianggap oleh pelanggan, baik itu pelanggan yang udah memakai atau rumor yang beredar di sana, kita dianggap bandel, tahan lama dan tidak mudah rusak. Ini oke. Asosiasi yang baik. Salesman-nya jujur dan tidak memaksa-maksa. Ini juga oke. Bagus ini. Salesman kita di lapangan dikenal dengan jujur dan tidak memaksa-maksa. Ini bagus. Restorannya modern dan instagramable. Wah, kalau foto-foto selfie di restoran ini oke nih. Karena background-nya bagus, suasananya bagus. Baik ya. Keempat asosiasi ini adalah asosiasi yang baik. Asosiasi seperti ini yang harus kita bangun. Apakah brand kita, merek kita sudah bisa menciptakan asosiasi-asosiasi yang baik seperti ini atau belum? Ini contoh asosiasi yang jelek. Apa yang terlintas di benak ketika mengingat produk merek XYZ? Wah, Instagramnya tidak pernah balas komen. Ada sih sosial medianya, aktif, postingannya 1000 ke atas. Tapi kok begitu kita chat, begitu kita kasih komen, nggak pernah ditanggapin. Ini asosiasi yang jelek. Sosial media tapi nggak aktif. Sosial media tapi kok terkesan tidak ramah. Ini adalah asosiasi yang jelek. Nggak boleh kita ciptakan atau nggak boleh kita bangun. Customer service-nya tidak solutif, tidak membantu. Wah, kita punya customer service. Tapi setiap kali datang pelanggan, malah dipingpong. Malah dijawab hal-hal yang tidak solutif. Jadi nggak menyelesaikan masalah. Nah, ini persepsi yang terbangun nih. Jadi perusahaan A, brand A itu dikenal dengan
customer service-nya yang tidak solutif, tidak membantu. Nah, ini jelek, asosiasi yang jelek. Salesman-nya agresif dan suka maksa-maksa, ini juga jelek. Tiketnya murah sih, tapi sering delay penerbangannya. Ini terkait dengan contoh yang barusan ya. Tiketnya murah sih, benar. Tapi kok sering delay. Bahkan banyak seringkali pesawatnya celaka. Wah, gawat tuh. Kalau kita sebagai pemilik penerbangan tersebut, brand kita diasosiasikan dengan murah, tapi sering delay dan suka celaka, wah gawat itu. Jadi bukan asosiasi seperti itu yang kita bangun ya. Brand kita, merek kita, toko kita, itu asosiasinya seperti apa? Sudahkah terbentuk asosiasi yang baik atau asosiasi yang buruk? Elemen berikutnya adalah brand loyalty atau kesetiaan merek. Kemampuan merek untuk membuat pelanggannya menjadi setia atau loyal. Brand loyalty ini adalah dari yang keempat itu, ini adalah yang terakhir. Brand loyalty ini menjadi dampak dari ketiga elemen yang sebelumnya. Jadi brand loyalty ini baru bisa tercapai kalau awareness-nya tinggi, kuat, perceived quality-nya juga kuat, kemudian brand association-nya juga bagus. Baru muncul brand loyalty. Kalau salah satu di antara tiga itu jelek, nah bisa jadi nih loyalty-nya nggak kebentuk. Untuk bisa membantu brand loyalty, karena ini yang terakhir, tadi kita bacakan searah jarum jam ya. Jadi untuk membangun brand loyalty, menciptakan brand loyalty, pastikan dulu awareness-nya kuat, perceived quality-nya juga bagus, kuat, dan association-nya harus asosiasi yang baik-baik. Baru muncul brand loyalty. Ada 3 tipe loyalty atau kesetiaan merek. Pertama, ada yang namanya repeat buyer. Ini yang paling bawah nih. Kemudian ada ambassador. Ini yang kedua. Yang paling tinggi itu adalah cult. Cult itu adalah mereka udah menyembah. Udah nganggep brand kita itu segala-galanya. Itu adalah level paling tinggi. Repeat buyer artinya apa? Pelanggan kita tuh terus membeli dan menggunakan produk atau jasa dari merek tertentu atau merek kita. Belinya terus beli ke kita, terus menggunakan produk kita. Itu baru level repeat buyer. Ini level biasa saja. Level yang kedua adalah ambassador. Ini adalah tipe-tipe orang yang pelanggan yang memviralkan merek kita, mempromosikan merek kita, dan membela merek kita. Kalau ada gosip-gosip jelek, biasanya pelanggan kita tuh akan mengcounternya. Dia akan imbangi dengan berita-berita yang baik. Dia jadi ambasador kita. Dia jadi advocate kita, advokasi kita. Ini level yang kedua. Nah, level yang paling tinggi nih, cult. Menganggap merek sebagai bagian dari dirinya yang tidak terpisahkan. Contohnya, bentuknya adalah yang tadi di awal. Pelanggan Apple, iPhone itu mentato dirinya dengan logonya Apple. Itu artinya apa? Mereka tuh udah bener-bener menyatu dengan brandnya. Pokoknya gue adalah Apple, Apple adalah gue. Wah, saking menyatunya, ya, dibikin tatonya, dia ngerasa bahwa tanpa Apple saya tuh bukan apa-apa. Seperti itu. Contoh lainnya adalah Anda tahu penggemar sepak bola di Indonesia itu ada yang namanya Persib, Viking, Persija dengan The Jack-nya. Kemudian Persebaya dengan boneknya. Nah, Viking, The Jack, dan bonek itu salah satu contoh cult. Bagaimana mereka sangat fanatik, sangat membela klub-klub favorit mereka. Tanpa klub-klubnya mereka, tanpa adanya klub-klub mereka, mereka tuh kayak kehilangan arah. Sampai-sampai mereka rela gitu ya, gontok-gontokan, tawuran demi membela klub favoritnya itu kalau dihina. Jadi ada 3 level loyalty. Ada yang sekedar repeat buyer, pembelian ulang. Ada yang ambassador, ini tengah-tengah. Dan yang paling tinggi adalah cult. Nah, balik lagi ke kita. Brand yang kita miliki, merek yang kita miliki, itu ada di level mana? Apakah baru level repeat buyer? Atau sudah ada sebagian yang ambassador? Atau
sudah ada di level cloud. Kalau udah di level cloud, udah enak nih. Udah gampang nih. Sama kayak kasusnya Apple sama iPhone. Kita udah nggak perlu lagi promosi gencar-gencar. Genjot-genjotan banyak-banyakan promosi nggak perlu lagi. Karena kita udah ada basis pelanggan fanatik yang loyal. Kalau udah punya basis pelanggan yang fanatik yang loyal, brand kita itu akan dipastikan selalu bertahan. Karena apapun produk yang kita keluarkan, pasti ada yang beli. Ini enaknya, kalau kita bisa membentuk pelanggan yang kesetiaannya udah mencapai taraf gold. Balik lagi ke contoh kita di awal, Apple. Kita analisa ya, kita jabarkan nih. Kenapa Apple itu bisa menjadi peringkat pertama versi interbrand 100 merek terbaik dunia? Karena kalau dilihat dari awareness-nya, Apple itu udah plus, udah kuat. Orang kalau disebut dengan kategori produk smartphone, ya yang muncul biasanya iPhone. Setelah itu baru merek-merek berikutnya, misalkan Samsung dan sebagainya. Jadi, saking terkenalnya, awareness-nya itu udah sangat kuat. Plus di sini, udah kuat ya. Kemudian, perceived quality-nya, mengenai kualitas. Siapa sih yang meragukan Apple dengan kualitas dengan iOS-nya ya, iOS-nya? Mereka percaya bahwa iPhone itu meskipun mahal, harganya di atas 15 juta, ada yang 20 juta, itu ya worth it belinya karena kualitasnya sangat baik. Perceived quality-nya dapat juga, dia udah kuat. Brand association-nya, pernah nggak terdengar pengalaman buruk atau orang komplain mengenai merek iPhone ini? Ya ada pasti, tapi nggak terlalu terdengar. Yang terdengar adalah asosiasi-asosiasi yang baik. Misalkan, iPhone katanya tahan terhadap virus. iPhone katanya eksklusif. iPhone ini teknologinya canggih. iPhone ini bebas error. Bebas ngehang. Katanya seperti itu. Itu adalah asosiasi-asosiasi yang terbentuk di pasar. Dan itu asosiasi yang sudah baik, positif. Loyalty, wah ini nggak usah ditanya lagi tadi. Mengantri seharian, pelanggannya mereka rela. Antri sepanjang itu mereka rela. Harga 15 juta, 20 juta tetap di Uber. Bahkan sampai nato badannya, wah udah sampai gold. Jadi brand loyalty-nya udah kuat juga nih, plus. Keempat elemen, keempat aspek ini, brand awareness-nya sudah kuat, plus perceived quality-nya, plus brand association-nya juga plus, brand loyalty-nya juga udah plus, sehingga ini membentuk ekuitas merek Apple iPhone ini yang sangat kuat. Sehingga tidak heran dia ditempatkan posisi pertama dari 100 brand terbaik dunia versi interbrand di tahun 2020. Terus, jadi kalau seperti itu, bagaimana caranya membangun ekuitas merek? Untuk membangun ekuitas merek, tadi ya, 4 elemen itu harus bagus semuanya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya supaya keempat elemen tersebut, yaitu awareness, perceived quality, association, dan loyalty, itu harus bisa keempat-empatnya bagus. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan bahas strategi, 3 langkah ya, bukan strategi, tapi 3 langkah bagaimana cara membuat keempat elemen tersebut itu menjadi positif, keempat-empatnya kuat, keempat-empatannya, sehingga ekuitas mereknya ini menjadi semakin kuat. Tapi di sini saya nggak akan bahas secara detail, karena untuk membahas detail itu panjang, perlu sesi webinar khusus untuk membahas setiap langkah-langkahnya. Di sini saya akan sebutkan 3 langkah umum yang bisa dilakukan oleh setiap merek untuk menciptakan ekuitas merek yang kuat. Pertama, susun strategi dan taktik pemasaran yang tajam dan terintegrasi. Susun strategi dan taktik pemasaran yang tajam dan terintegrasi. Apa sih yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Anda mungkin sebagian sudah pernah mendengar istilah yang namanya segmentasi. Kemudian ada targeting, positioning, kemudian diferensiasi, kemudian ada marketing mix. Marketing mix itu adalah product, price, place, promotion. Kemudian ada sellingnya, kemudian ada branding, ada service, ada proses. Itu semua adalah strategi dan taktik pemasaran. Anda harus pilih
pasar sasarannya yang terbaik itu yang mana? Mana pasar sasaran yang akan Anda layani? Kemudian bentuk positioning. Anda ingin menempatkan produk Anda di benak pelanggan seperti apa? Ingin dikenal sebagai produk seperti apa? Itu harus dibentuk dengan baik. Kemudian nanti akhirnya pembedanya, faktor pembeda kita dengan pesaing itu apa? Itu harus dibikin dengan baik. Kemudian 4P-nya, produk, price, place, promotion-nya bagaimana? Media promosi yang dipakai seperti apa? Harus tajam. Iklan yang kita pakai itu iklan untuk segmen yang mana? Pesannya nyampe apa enggak? Dan semua harus terintegrasi. Pesan yang ada di media offline itu harus sama dengan pesan yang ada di media online. Pesan yang ada di Instagram, pesan yang ada di Facebook itu harus sama dengan pesan yang ada di media televisi misalnya. Jadi harus tajam sesuai kepada target pasar yang disasar dan harus terintegrasi, jangan terpisah-pisah. Sehingga kalau terpisah-pisah bahasanya jadi membingungkan. Kalau terintegrasi satu bahasa pesannya jelas. Itu yang harus dilakukan di pertama kalinya. Langkah kedua, pastikan semua titik interaksi mampu menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan berkesan. Apa sih yang dimaksud dengan titik interaksi? Titik interaksi adalah titik di mana pelanggan itu berhubungan dengan merek. Atau pelanggan, konsumen berinteraksi, ada komunikasi dua arah dengan merek. Nah, titik interaksi yang dimiliki oleh sebuah merek atau perusahaan itu apa saja? Pertama, website atau akun sosial media. Pertama kali pelanggan melihat website Anda seperti apa? Dia lihat, wah, websitenya keren nih, bagus. Berarti terbentuk nih asosiasi atau persepsi yang baik. Kesannya positif dan baik. Kalau dia lihat website Anda, saya pengen lihat nih, websitenya perusahaan A, brand A. Pas dilihat, lah, websitenya zaman baheula, websitenya sangat kuno, gambarnya jelek, desainnya nggak user friendly. Kemudian pas diklik, ngehang, error, lama loadingnya. Wah, berarti titik interaksinya nggak berhasil. Sehingga pengalaman yang muncul di sana waktu dia mengakses website kita adalah tidak mengesankan dan negatif. Nah, itu jangan terjadi seperti itu. Titik interaksi berikutnya adalah apa? Call center. Anda punya call center, ditelepon lah. Pas ditelepon, wah, call centernya, operatornya sangat ramah. Bahasanya enak, solusi sekali. Yang saya tanya dijawab dengan to the point. Nggak bertele-tele. Sehingga pulsa yang saya habiskan untuk nelpon sangat murah. Wah, pengalamannya positif dan berkesan. Lain halnya dengan brand tertentu. Misalkan, saya nelpon marah disuruh nunggu dulu. Nunggunya setengah jam. Wah, pulsa saya keburu habis. Pas sudah diangkat, nggak menyelesaikan masalah. Wah, berarti dalam titik interaksi itu, kesannya adalah tidak positif dan tidak berkesan baik. Jangan sampai seperti itu. Titik interaksi berikutnya apa? Personil layanan, salesman kita. Ketika konsumen nanya atau berkomunikasi dengan personil layanan, dengan salesman kita, dia dapat kesan, wah ini salesman-nya baik. Saya suka nih, jujur. Wah, itu berarti dia punya pengalaman yang positif dan berkesan. Waktu dia berinteraksi dengan salesman kita. Pelanggan berinteraksi dengan customer service kita. Wah, customer service-nya gimana? Wah, judes. Nggak murah senyum. Pokoknya tiap kali kita nanya, jawabannya ketus. Wah, berarti gagal kita di interaksi itu tuh. Di titik interaksi dengan customer service. Pengalaman yang muncul adalah yang negatif dan tidak berkesan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian titik interaksi berikutnya adalah pelanggan masuk ke toko kita. Pelanggan masuk ke gerai kita. Dia masuk ke gerai kita, wah dia lihat, enak nih tokonya. Tempat duduknya empuk. Kemudian sejuk AC-nya. Pelayannya juga cakep-cakep, ganteng-ganteng. Wah, akhirnya menimbulkan pengalaman yang positif dan berkesan. Itu yang baik. Jangan sampai kita pelanggan masuk ke toko kita, wah, udah sempit, bau, kemudian kotor pula. Waduh, saya nggak lagi-lagi deh ke sana. Wah, terbentuk pengalaman yang tidak positif ya dan mengecewakan. Nah, jangan seperti itu.
Jadi titik interaksi di mana konsumen itu berinteraksi dengan kita itu harus diupayakan, dioptimalkan sehingga pengalaman yang terbentuk oleh pelanggan itu adalah pengalaman-pengalaman yang positif dan berkesan. Langkah ketiga, sabar, jaga komitmen, dan konsisten dalam membangun brand atau merek. Kok bisa harus sabar? Yang namanya membangun brand, merek, nggak ada jalan pintasnya. Nggak ada jalan instannya. Seminggu, sebulan, apakah bisa merek terbentuk? Nggak bisa. Bahkan setahun, 2 tahun, 5 tahun pun bisa jadi belum terbentuk ekuitasnya. Butuh waktu yang sangat lama dan butuh kesabaran untuk merawat brand. Brand atau merek itu kayak anak kita. Dari bayi, kita kasih susu, pas balita kita imunisasi, pas ABG kita sekolahkan di SMA yang terbaik, kuliah yang terbaik, wah, sampai jadi orang. Nah, brand itu kayak begitu. Dia seperti kita merawat anak. Investasinya mahal murah? Mahal. Kalau Anda pengen jadi brand kayak Apple, ya, brand dengan ekuitas yang sangat baik, sangat kuat, itu butuh kesabaran, butuh komitmen. Komitmennya ini bukan komitmen saja orang salesman, bukan komitmen dari orang promosi marketing, enggak. Ini komitmen semua orang yang ada di organisasi tersebut. Dari mulai top manajemen, direktur paling atas, yang tengah, juga sampai dengan level paling bawah. Level paling bawah apa? Staff sampai satpam. Mereka harus jaga komitmen. Ingat, brand adalah janji perusahaan kepada pelanggan. Janji itu harus ditunaikan oleh semua orang yang ada di organisasi tersebut. Semua orang yang mewakili brand tersebut. Dan harus dilakukan secara konsisten. 3 langkah ini harus diupayakan. Harus dilakukan agar bisa terbentuk keempat elemennya, yaitu awareness, perceived quality, association, dan brand loyalty. Akhirnya, kalau keempat-empatnya ini udah oke, akan menciptakan keunggulan dengan brand ekuitas atau ekuitas merek yang sangat kuat. Seperti contoh Apple. Jika Anda suka dengan webinar ini, jika webinar ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Demikian webinar kita. Semoga webinar kita yang singkat bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi di topik berikutnya.